Haleluya, puji Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Sarapan Rohani bagi kita semua. Renungan kita kali ini saya beri judul Wanita Pemberani. Mari kita belajar bersama. Seorang wanita yang telah membuka pintu bagi dua pengintai orang Israel untuk mengamat-amati negeri Kanaan. Sebuah negeri yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Rahab, dialah wanita pemberani tersebut. Kita dapat membacanya di dalam Yosua 2, di mana Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa mengutus dua orang pengintai untuk mengamat-amati kota Yeriko. Mereka memasuki rumah seorang WTS yang bernama Rahab. Berita tentang masuknya dua pengintai ke rumah Rahab cepat tersebar dan sampai ke telinga raja kota Yeriko. Segera raja kota Yeriko mengutus orang datang ke rumah Rahab untuk Rahab segera mengeluarkan dua pengintai tersebut dari rumahnya. Tetapi Rahab dengan beraninya mengatakan bahwa dua pengintai tersebut telah keluar melalui pintu gerbang. Padahal Rahab menyembunyikannya di atas sotoh rumahnya dengan ditimbuni oleh jerami sehingga tidak terlihat. Pada keesokan harinya, dia menunjukkan jalan keluar yang lain dan meminta mereka bertahan di pegunungan selama 3 hari sampai suasana menjadi aman. Mengapa saya katakan bahwa Rahab adalah wanita pemberani? Karena apabila rencananya gagal dan dapat diketahui oleh rajanya, maka nyawanya adalah taruhannya, sebab dia akan disebut pengkhianat. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, melalui wanita ini, rencana Tuhan memberikan negeri Kanaan kepada bangsa Israel dapat terjadi. Puji Tuhan. Rahab mendengar tentang kedahsyatan Tuhan Allah bangsa Israel yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Penyertaan Tuhan ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau dengan mengeringkan laut tersebut, sehingga bangsa Israel dapat berjalan menyeberangi Laut Teberau. Dan ketika dihadang oleh bangsa Amori di dalam berperang melawan bangsa tersebut, dengan pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan, bangsa Israel dapat menang dalam peperangan tersebut. Bahkan dua rajanya yaitu Sihon dan Og dapat ditewaskan. Membuat Rahab takjub, takut dan gentar terhadap Allah orang Israel, dan dia percaya bahwa negeri Kanaan akan diberikan kepada bangsa Israel. Maka terjadilah kesepakatan antara dua pengintai dan Rahab. Rahab melindungi dua pengintai tersebut dari pengejaran Raja Yeriko, dan dua pengintai menjamin keselamatan Rahab, ayahnya, ibunya, serta sanak saudaranya. Apabila Yeriko telah dikalahkan, mereka tidak akan ditumpas. Sebuah tanda yang harus ditaruh pada jendela di mana dua pengintai itu diturunkan, harus diikat dengan benang merah kermisi, dan mereka tidak boleh keluar dari rumah yang diberi tanda tersebut. Benang merah kermisi sebagai tanda keselamatan bagi Rahab dan seluruh keluarganya. Kita akan membaca di dalam Yosua 2 ayat 18, dikatakan, sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Saudara, keberanian Rahab bukan saja menyelamatkan dua pengintai bangsa Israel,
tetapi juga menguak pintu sehingga dua pengintai tersebut dapat mengamat-amati negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Juga menyelamatkan dia dan keluarganya dari pertumpahan darah, serta mereka juga turut menikmati negeri yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kepercayaannya, kegentarannya kepada Allah bangsa Israel membuat salah satu pengintai yang bernama Salmon mengambil dia sebagai istrinya. Yang dapat kita baca di dalam Matius 1 ayat 5 dikatakan Salmon memperanakkan Boas dari Rahab dan seterusnya. Bahkan dengan seizin Tuhan, Rahab menjadi salah satu wanita yang menurunkan raja-raja Israel dan Yahudi. Juga melalui garis keturunannya secara daging, lahirlah juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Beberapa ayat dalam Alkitab membuktikan betapa beraninya dia dalam tindakannya melindungi dua pengintai Israel dari pengejaran Raja Yeriko. Kita dapat membaca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-25 dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka melalui jalan yang lain. Rahab seorang wanita pendosa, karena kepercayaannya dan kegentarannya kepada Allah bangsa Israel, dan karena keberaniannya dia selamat dan turut menikmati negeri perjanjian bagi bangsa Israel meskipun dia bukan dari keturunan Israel. Sama seperti kita, orang yang berdosa bukan keturunan langsung dari Abraham, kita pun turut diangkat menjadi anak Israel rohani yang turut mewarisi kerajaan Allah, yaitu Yerusalem baru yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang percaya pada penebusan darah Yesus. Benang merah kirmisi sebagai tanda dari Rahab dan seisi rumahnya terluput dari pertumpahan darah. Darah Yesus sebagai tanda keselamatan, penebusan dosa kita sehingga kita terluput dari kebinasaan. Sebab di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25a dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya oleh karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Juga dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemudian dalam Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Amin. Demikian sarapan rohani yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.